Soal P3K Guru Kelas SD, Kompetensi Teknis IPS, dan kunci jawaban bagian ketiga. Generalisasi merupakan hubungan antar konsep yang memiliki makna. Untuk merumuskan generalisasi dalam pembelajaran IPS SD, perlu A. Mengembangkan pembelajaran IPS dengan menekankan pada ilmu-ilmu sosial. B. Melatih siswa untuk mendalami teori-teori dan fakta-fakta yang bersumber dari ilmu sosial. C. Melatih siswa untuk membangun konsep dan mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. D. Melatih siswa untuk mengobservasi fenomena di sekitarnya dan menyimpulkannya. E. Melatih siswa untuk mengumpulkan fakta, memaknai data sehingga ditarik generalisasinya. Jawabannya adalah C. Melatih siswa untuk membangun konsep dan mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Lingkungan sekitar merupakan salah satu sumber yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran IPS di SD. Karena pada hakikatnya, lingkungan sekitar merupakan A. Sumber konsep dan pengalaman. B. Tempat aktivitas manusia. C. Tempat penerapan teori ilmu sosial. D. Habitat yang perlu dijaga harmonisasinya. E. Tempat berkembangnya budaya manusia. Jawabannya adalah A. Sumber konsep dan pengalaman. Dampak negatif sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu tidak dapat dihindari, namun dapat dieliminir sekecil mungkin. Untuk itu, dalam pembelajaran IPS di SD perlu A. Memahamkan pengaruh negatif tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Menekankan sisi negatifnya, agar siswa terhindar dari pengaruh dampak yang negatif. D. Menekankan manfaat positifnya, dengan tidak menghiraukan dampak negatifnya. D. Mengarahkan siswa agar dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. E. Menanamkan kesadaran secara sistemik kepada siswa sedini mungkin tentang dampak negatif. Jawabannya adalah E. Menanamkan kesadaran secara sistemik kepada siswa sedini mungkin tentang dampak negatif. Dalam pembelajaran IPS di SD, sering dikembangkan contoh-contoh nyata dalam bermasyarakat yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Sebab pada hakikatnya pembelajaran IPS di SD merupakan pembelajaran A. Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Tentang masyarakat sekitar yang heterogen. C. Untuk fungsi pengembangan civic education. D. Tentang penerapan good citizenship education. E. Tentang alam dan lingkungan yang harmonis. Jawabannya adalah A. Bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembelajaran IPS yang dimulai dengan guru menjelaskan pengetahuan tentang alat peraga pemilu seperti kartu suara, gambar peserta pemilu, kotak suara yang dilanjutkan dengan peragaan dalam prosedur pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran, dapat surat suara, masuk bilik coblosan, lalu memasukkan lipatan surat suara ke dalam kotak suara, lalu keluar. Guru tersebut sedang menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Langsung, C. Kooperatif, D. Demonstrasi,
E. Discovery. Jawabannya adalah B. Langsung. Pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 memerlukan aturan teknis yang mempermudah penerapannya. Petunjuk pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 ini dikenal dengan nilai A. Budaya bangsa, B. Pragmatis, C. Praktis, D. Instrumental, E. Fundamental. Jawabannya adalah D. Instrumental. Yang bukan mencirikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki ketahanan mental dan kekuatan moral di dalam struktur sejarah, peradaban, dan kebudayaan global dewasa ini adalah A. Mudah tergoda oleh pesona, keunggulan, dan kemajuan bangsa asing dalam membangun karakter maupun sarana dan prasarana. B. Memelihara peninggalan aneka ragam seni budaya yang berfungsi menjadi media pesan moral di masanya. C. Mengkaji kembali kitab kuno yang berisi ajaran sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dan sumber kebijakan. D. Membangun gedung dengan arsitektur yang mengandung nilai keadiluhuran bangsa Indonesia dari masa ke masa. E. Mempromosikan keunikan seni, budaya, dan adat istiadat bangsa Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif. Jawabannya adalah A. Mudah tergoda oleh pesona, keunggulan, dan kemajuan bangsa asing dalam membangun karakter maupun sarana dan prasarana.